Kenapa Miliano Jonathans belum ambil sumpah WNI? Mengungkap misteri di balik penundaan sumpah WNI Miliano Jonathans, ada apa sebenarnya? Kemarin, kita semua bersorak gembira menyambut Mauro Zelstra yang resmi jadi warga negara Indonesia. Tapi di sisi lain, ada satu nama lagi yang seharusnya ikut serta, yaitu Miliano Jonathans, gelandang muda berbakat dari FC Utrecht. Ia sudah disetujui DPR, namanya sudah ada di SK Presiden. Tapi kenapa sampai detik ini sumpah WNI-nya belum juga terlaksana? Apa ada masalah? Apakah dia berubah pikiran? Atau ada kendala lain yang tidak kita ketahui? Mari kita bedah tuntas misteri di balik penundaan ini. Proses naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia saat ini memang menjadi fokus utama PSSI. Miliano Jonathans adalah salah satu nama yang sangat dinanti sebagai gelandang sentral yang punya visi bermain dan teknik mumpuni. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi pelapis atau bahkan tandem ideal bagi pemain seperti Ivar Jenner. Rencana awalnya, Miliano akan mengambil sumpah WNI secara bersamaan dengan Mauro Zelstra dan beberapa pemain putri yang juga sedang menjalani proses naturalisasi. Jadwal sudah ditetapkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Namun, pada hari H, Miliano tidak hadir. Banyak spekulasi beredar, tapi alasan utama yang paling logis dan telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber terpercaya adalah bentrok jadwal klub. Pada saat yang bersamaan, Miliano Jonathans harus memenuhi kewajiban profesionalnya bersama FC Utrecht. Jadwal kompetisi Liga Belanda ditambah dengan agenda latihan dan persiapan pertandingan yang sangat ketat membuat ia tidak bisa meninggalkan timnya begitu saja untuk terbang ke Den Haag. Apalagi, Miliano adalah bagian penting dari skuad FC Utrecht. Absennya dia bahkan untuk beberapa hari bisa mempengaruhi performa tim. Jadi, keputusan ini murni profesionalisme seorang pemain. Bukan karena ia menolak atau ragu menjadi WNI. Selain faktor jadwal klub, ada juga faktor lain yang tidak bisa diabaikan, yaitu dinamika birokrasi di dalam negeri. Kita tahu, proses naturalisasi harus melalui persetujuan DPR. Pada saat itu, kondisi di lembaga legislatif sedang tidak kondusif akibat berbagai agenda politik dan dinamika sosial yang terjadi di Indonesia. Ini menyebabkan proses administrasi dan birokrasi yang dibutuhkan menjadi lebih lambat dari biasanya. Alhasil, Miliano yang sudah dijadwalkan ulang pun harus bersabar lagi. Ini menunjukkan bahwa proses naturalisasi tidak hanya tergantung pada kemauan pemain, tapi juga pada kelancaran birokrasi negara. Tapi, kita bisa bernapas lega. PSSI dan pemerintah sudah menjadwalkan ulang sumpah WNI Miliano Jonathans. Informasi terbaru menyebutkan bahwa ia akan mengambil sumpah di Jakarta pada tanggal 4 September tahun 2025. Setelah resmi menjadi WNI, Miliano diproyeksikan bisa langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan di lini tengah. Timnas Indonesia saat ini sedang berada di babak kualifikasi yang semakin sulit. Dan pemain dengan kualitas seperti Miliano akan sangat membantu tim mencapai target. Jadi, kesimpulannya, penundaan sumpah Miliano Jonathans bukan karena masalah komitmen, tapi murni karena kendala logistik, profesionalisme, dan birokrasi.
Ini adalah bukti bahwa proses naturalisasi membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Kita doakan saja semoga semua berjalan lancar dan Miliano bisa segera mengenakan seragam merah putih. Menurut kalian, seberapa besar dampak Miliano Jonathans untuk timnas? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya, sorotan kita tertuju pada salah satu pemain kebanggaan Indonesia, Kelvin Verdong. Verdong di LOSC Lille, ketat persaingan. Bergabungnya Verdong dengan klub papan atas Prancis, LOSC Lille, bukan sekadar transfer biasa. Ini adalah sebuah lompatan besar dalam karirnya, menempatkannya di panggung sepak bola Eropa yang lebih kompetitif. Namun, seiring dengan kesempatan besar ini, datang pula tantangan yang tak kalah besar. Di LOSC Lille, Verdong tidak akan mendapatkan posisi bek kiri secara cuma-cuma. Ia harus berjuang keras, terutama menghadapi persaingan dari dua nama yang sudah menjadi bagian penting dari rencana klub. Siapa saja mereka? Dan seberapa berat tantangan yang harus Verdong hadapi? Sebelum kita membahas pesaingnya satu persatu, mari kita pahami terlebih dahulu filosofi bermain pelatih Paulo Fonseca. Di bawah asuhan Fonseca, posisi bek sayap, terutama bek kiri, memegang peranan krusial. Bek kiri tidak hanya dituntut solid dalam bertahan, tapi juga harus aktif membantu serangan, melakukan overlap, dan mengirimkan umpan silang akurat. Posisi ini menuntut fisik prima dan kemampuan teknis yang mumpuni. Musim lalu, Fonseca beberapa kali melakukan rotasi di posisi ini, yang mengindikasikan bahwa ia masih mencari sosok yang benar-benar stabil dan bisa memenuhi ekspektasinya secara konsisten. Inilah celah sekaligus tantangan yang harus dimanfaatkan oleh Kelvin Verdong. Pesaing utama, Romain Perraud, sang pendatang baru yang langsung muncul dan bisa dibilang yang paling tangguh, adalah Romain Perraud. Verdong tidak hanya bersaing dengan pemain lama, melainkan juga dengan rekrutan baru yang didatangkan khusus untuk posisi bek kiri. Perraud tiba dari klub La Liga, Real Betis, dengan nilai transfer yang cukup signifikan, sekitar 3 juta euro. Ini menunjukkan betapa seriusnya LOSC Lille menginginkan jasanya. Pemain berusia 28 tahun ini memiliki pengalaman matang di liga-liga top Eropa, termasuk Ligue 1 bersama Nice dan Brest. Keunggulan utama Perraud terletak pada kemampuan ofensifnya yang luar biasa. Ia adalah bek sayap modern yang punya insting menyerang tajam, seringkali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti, dan memiliki umpan silang yang sangat terukur. Buktinya, sejak bergabung, Perraud langsung dipercaya menjadi starter di 3 laga awal musim. Duel di sesi latihan antara Verdong dan Perraud dipastikan akan sangat intens, mengingat keduanya memiliki tipikal bermain yang hampir serupa, sama-sama agresif dan ofensif. Pesaing kedua, Vincent Bourlet, potensi masa depan akademi. Selain Perraud, Verdong juga harus mewaspadai pemain muda yang sedang naik daun dari akademi. LOSC Lille, Vincent Bourlet. Meskipun belum banyak mendapatkan sorotan media, Bourlet dianggap sebagai salah satu prospek terbaik dari sistem pembinaan pemain Lille. Gaya bermainnya lebih menonjolkan kecepatan dan kekuatan fisik. Ia memiliki stamina yang luar biasa dan etos kerja yang tinggi di lapangan.
Pelatih Paulo Fonseca dikenal sebagai sosok yang berani memberikan kesempatan kepada pemain muda yang punya potensi, dan Burlet adalah salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut. Meskipun saat ini Burlet mungkin masih berada di bawah bayang-bayang Perrault dan Verdonk, kehadirannya menciptakan persaingan sehat yang akan mendorong semua pemain untuk tampil maksimal setiap saat. Verdonk tidak hanya harus bersaing dengan pemain yang sudah mapan, tetapi juga dengan ambisi besar dan energi tak terbatas dari seorang talenta muda. Jadi, jelas bahwa tantangan di depan mata Kelvin Verdonk tidak main-main. Ia harus bersaing dengan pemain berpengalaman yang didatangkan dengan harga mahal, sekaligus mengawasi pergerakan talenta muda yang ingin membuktikan diri. Namun, ini adalah hal yang wajar di level sepak bola tertinggi. Keberadaan persaingan justru akan memaksa Verdonk untuk terus berkembang. Pengalaman dan mentalitasnya sebagai pemain timnas yang sudah teruji di berbagai kompetisi akan menjadi modal penting. Dengan dedikasi dan kerja keras, bukan tidak mungkin Verdonk akan mampu merebut posisi utama, atau setidaknya menjadi pilihan rotasi yang sangat penting bagi LOSC Lille di musim ini. Menurut Anda, mampukah Kelvin Verdonk menyingkirkan para pesaingnya dan menjadi andalan LOSC Lille? Bagikan prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan analisis sepak bola menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.